Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nurul Fadilah dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Ilmu Sosial Dasar. Yang pertama, jelaskan terjadinya proses sosial. Proses sosial terjadi karena akibat dari interaksi sosial. Dengan kata lain, proses sosial dapat berlangsung bila ada hubungan atau interaksi antara manusia sebagai pelaku sosial. Karena interaksi adalah syarat utama terjadinya aktivitas sosial, dan interaksi sosial terjadi jika ada reaksi dari dua pihak. Intinya, proses sosial itu terjadi karena adanya interaksi antara individu atau kelompok. Yang kedua, pengaruh perkembangan iptek terhadap kemiskinan di Indonesia. Akibat dari perkembangan iptek dalam penerapannya dalam berbagai bidang, salah satunya bidang industri, adalah kriminalitas dan pengangguran yang akan berujung pada masalah kemiskinan. Tiga masalah ini sangat erat kaitannya dan sangat berhubungan, di mana sebelum sektor industri memanfaatkan dan menerapkan teknologi pada bidang industri, banyak tenaga manusia yang dibutuhkan. Akan tetapi, ketika industri memanfaatkan atau menerapkan teknologi, industri lebih sering menggunakan mesin-mesin canggih dibandingkan tenaga manusia. Maka terjadi PHK besar-besaran yang mengakibatkan pengangguran, dan pengangguran ini yang memicu akan terjadinya kemiskinan. Yang ketiga, fungsi agama dalam masyarakat adalah sumbangan untuk mempertahankan nilai-nilai di dalam masyarakat. Sebagaimana usaha aktif yang berjalan terus-menerus dengan adanya agama, maka stabilitas suatu masyarakat akan terjaga. Selanjutnya yaitu mengenai persamaan kedudukan warga negara di mata hukum dan pemerintahan. Mengapa demikian? Karena persamaan kedudukan warga negara sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang 1945. Persamaan kedudukan warga negara tercermin pada kesamaan hak dan kewajiban. Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada satu warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang istimewa. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya sependapat dengan hal ini, di mana penegak hukum di Indonesia belum melakukan tugasnya dengan maksimal, karena masih banyak ketidakadilan yang terlihat. Contohnya dalam menetapkan hukuman terhadap terdakwa. Jika terdakwa tersebut berasal dari kalangan pejabat, maka hukuman yang ia dapat itu lebih ringan dibandingkan dengan orang-orang biasa yang mendapatkan hukuman lebih berat, padahal kesalahan yang ia perbuat itu tidak terlalu besar. Maka dari situ saya menganggap bahwa penegak hukum di Indonesia belum melakukan tugasnya dengan maksimal. Baiklah, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.